menyatakan hati kami untuk berdoa, untuk menderita, untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan berkenankan. Pada hari ini ya Tuhan, terimalah kami menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menyucikan hati dan pikiran kami, agar sekiranya firman yang kami dengar dapat berbuat dalam hati kami, sehingga itu menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan. Biarlah kiranya Engkau memperkenankan hal-hal yang baik bagi kemuliaan-Mu, dan pakailah kami menurut rencana-Mu. Karena hidup di dalam Engkau adalah sebuah keberuntungan, dan mati di dalam Engkau adalah sebuah kemenangan. Dan untuk itulah kami mengagungkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa kekal yang utus Engkau dan Roh-Mu yang Maha Kudus, menolong dan menuntut kami kepada seluruh kebenaran yang ada padamu, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian 11 tentang Menara Babel. Kejadian 11 ayat yang pertama sampai yang ke-9 ya. Saya pakai terjemahan baru 2, jadi mungkin ada yang berbeda dengan teks yang Bapak Ibu pakai. Kejadian 11, adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu datar, sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi. Mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Poin yang mau kita pelajari dalam hal ini adalah ayat keempat. Mereka, manusia juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Dari peristiwa Babel ini, Tuhan mengajarkan kita tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan moral sebagaimana upaya anak-anak manusia. Manusia, Tuhan menciptakan manusia pada waktu itu, Ia bersabda, penuhilah seluruh bumi, beranak cuculah. Tuhan ingin menciptakan manusia di bumi untuk mengaliri kasih-Nya agar seluruh bumi ini menjadi penuh. Tetapi manusia di dalam kehendaknya, di dalam egonya, mereka mendirikan suatu kota yang besar, yang pada akhirnya mereka tidak mau tersebar ke seluruh bumi, dan mereka mau menjalankan kehendak mereka sendiri. Artinya, manusia di masa ini tidak mengedepankan kehendak Allah, tetapi mengedepankan kehendak mereka sendiri. Dan dari sinilah terjadi perpecahan itu. Ketika manusia itu pada akhirnya mengedepankan kehendaknya sendiri, mengedepankan keinginannya sendiri, itulah yang menjadi dasar dan menjadi hal yang membuat manusia itu terpecah dan dikacau balaukan. Dari hal ini kita dapat belajar banyak hal. Kalau manusia ingin cari diri, ingin cari nama, ingin dapat pujian, ingin diakui orang lain, ingin disembah orang lain, ingin dihormati orang lain, itulah hal yang akan memulai terseraknya dia kepada sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Seperti orang-orang di Babel, buah dari keinginan mencari nama, buah akan cinta diri, buah akan kesombongan berakhir kepada diserahkannya mereka ke seluruh bumi. Tujuan mereka tidak mengedepankan kehendak Allah, tetapi mengedepankan kehendak sendiri. Ini berbeda dengan doa Yesus yang berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ketika kita sebagai manusia yang mengaku sebagai orang Kristen mengedepankan kehendak kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan berakhir sebagaimana menara Babel itu berakhir. Dikacau balakannya menara Babel adalah bukti bahwa mereka tidak mengedepankan kehendak Allah, tetapi mengedepankan kehendak mereka sendiri. Ingin mencari nama, ingin melampaui Allah, ingin mencapai surga dengan usaha mereka sendiri. Bagaimana betapa banyak manusia di zaman sekarang ingin mencari jati diri,
mencari nama, mencari kekuasaan, mencari banyak hal. Yang dengan demikian mereka lebih mengedepankan kehendak mereka sendiri daripada kehendak Allah. Mungkin mereka mendapatkan pengakuan dari dunia, mereka mungkin mengalami hal yang baik dari dunia, tapi bagi Allah itu semua sia-sia. Sama seperti Babel, apapun yang mereka bangun dalam upaya mereka meletakkan membakar bata yang baik, lalu kemudian menggunakan ter untuk merekatkan menara itu pada akhirnya menjadi kesia-siaan untuk menjaga Allah. Jadi kalau kita cinta diri, kita cinta kesombongan, berusaha ingin tumbuh ke atas. Banyak orang sekarang di dalam dunia ini berusaha mencari nama, ingin naik terus ke atas, ingin terus bertumbuh ke atas, tapi lupa tidak pernah mau bertumbuh ke dalam. Bertumbuh ke atas baik, tapi lebih baik bertumbuh ke dalam. Bertumbuh ke dalam menjadi tidak sombong, semakin rendah hati, mampu menguasai diri, menjadi lemah lembut, memberi kepedulian, memberi perhatian kepada siapa orang-orang yang tidak dipedulikan. Kasus Menara Babel inilah kasus yang paling membuat kita mengerti bahwa upah dari cinta diri, upah dari kesombongan, upah dari keinginan mendapatkan kemuliaan diri sendiri hanyalah kehancuran. Dan untuk ini semualah Kristus pernah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bagaimana cara Yesus mengalahkan dunia? Hanya seorang Yesus Kristus, seorang pribadi yang hina, ia telah mengalahkan semangatnya Babilonia. Ia telah mengalahkan semangatnya Babel. Yesus Kristus datang ke dunia tidak seperti ambisinya manusia di Babel, tapi ia datang merendahkan dirinya. Dengan merendahkan dirinya, Kristus tidak sibuk membangun kerajaannya, tapi ia sibuk membangun dirinya ke dalam. Dan pada akhirnya, siapa yang membangun dirinya ke dalam, dialah yang menang. Seperti Yesus Kristus yang pada akhirnya menang melampaui semua yang pernah ada dalam sejarah melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi ketika Tuhan kita Yesus Kristus menjadi teladan dalam hal ini, ketika dunia ini hidup bagaimana cara Babel hidup, ketika kita ada di sekeliling orang dengan semangat Babilonia, dengan semangat orang-orang Babel, kita harus berdiri dengan semangatnya Kristus. Kalau mereka manusia di sekeliling kita mencari nama diri, kita harus tidak mencari nama diri, tetapi mencari nama Allah di dalam apapun yang kita lakukan. Sebab kalau Tuhan kita yang adalah Kristus Yesus datang ke dunia bukan untuk mempermuliakan dirinya sendiri, tetapi mempermuliakan Bapanya di dalam pengampunan yang ia berikan bagi dunia. Siapakah kita yang adalah hamba tidak melakukan hal yang sama? Bukankah hamba tidak pernah lebih tinggi daripada Tuhan? Bukankah kita ini semua lebih rendah daripada Kristus? Kalau Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita sebut Tuhan, Raja, Mesias, Nabi dan Imam Besar yang agung, mengalami semuanya itu fokus bertumbuh ke dalam. Siapakah kita mau mencari jati diri dan pengakuan dari manusia? Yang kita tahu pada akhirnya itu semua akan berakhir kepada kekacauan balau. Untuk itulah orang yang cinta diri, mau dapat pengakuan dari manusia, sibuk menyenangkan manusia, mungkin dia mendapatkan kepuasan dagingnya, tapi tidak akan pernah ada damai sejahtera dalam dirinya, karena ia sibuk dengan kacamata manusia. Oh, orang katakan, aku mau disebut kaya, aku harus punya barang ini. Aku harus punya hal seperti ini, maka aku disebut kaya. Aku dipuji. Aku harus punya tas seperti ini. Aku harus punya baju seperti ini. Aku harus punya rambut bentuknya seperti ini. Dengan demikian ia menyenangkan orang lain, tapi itu hanya kepalsuan yang berusaha menyenangkan diri. Kamu akan seperti bunga bangkai. Kamu taburi vakum sebanyak apapun, kamu tetap bau karena kebahagiaan tidak ada. Berbeda dengan bunga melati. Kamu tabur dia dengan bau apapun, dari dalam ia tetap wangi. Artinya, kebahagiaan dan damai sejahtera yang paling utama tidak datang dari luar, tapi dimulai dari dalam batin. Amen. Jadi kalau manusia mencari kebahagiaan dari luar, diakui manusia, dipandang manusia, itu hanya kebahagiaan yang semu dan palsu. Itu tidak pernah mendatangkan kebahagiaan yang pasti. Hal inilah yang diteladani oleh para rasul. Meskipun mereka teraniaya, mereka mengalami semua hal yang buruk di dunia, tapi mereka tetap bisa di dalam damai sejahtera. Bahkan ketika mereka teraniaya, mereka tetap tenang, tetap teguh, karena ada damai sejahtera yang dari Tuhan di dalam hati mereka. Buah dari Babel hanyalah kehancuran. Semangat Babel hanyalah kehancuran. Orang-orang Babel mungkin puas dengan batu bata yang disusun dengan ter, tapi pada akhirnya berujung pada kehancuran. Orang yang cinta diri, mencintai kesombongan, ingin mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan baik dalam dunia maupun dalam pelayanan,
akhirnya akan menjadi kehancuran. Tetapi Kristus memberi teladan yang sempurna. Ia tidak datang demi kepentingan namanya. Ia datang bagi kehendak Bapanya. Oleh karena ketika ia datang bukan untuk kepentingannya, dia bertumbuh ke dalam. Dan dia menjadi batu karang yang teguh bagi fondasi gereja itu. Dan apakah buah yang diberikan Kristus setelah itu? Kalau Babel mengakibatkan terkacau balaukannya seluruh bahasa, maka Kristus menyebabkan bersatunya bahasa. Di dalam peristiwa Babel, bahasa diporak-porandakan. Di peristiwa Pentakosta, bahasa dipersatukan. Dan peristiwa Pentakosta, peristiwa Roh Kudus, itu hanya terjadi kalau Kristus mengutus. Maka Kristus mengatakan, kalau Roh Kudus yang keluar dari Bapa datang, ia akan menolong dan menghibur kamu. Buah perpecahan Babel, buah kesombongan Babel, buah cinta diri Babel adalah kehancuran. Tapi buah kerendahan hati Kristus, buah pengendalian Kristus, buah kepedulian Kristus adalah bersatunya kembali bahasa itu di dalam karunia Roh. Nah, oleh karena itu manakah yang kita pilih? Apakah kita mau hidup menurut prinsipnya Kristus, atau kita mau hidup menurut prinsipnya Babel? Menara Babel begitu besar, begitu hebat, memang dipuji oleh manusia, dipimpin oleh raja yang agung, Raja Nimrod, yang di masanya Peleg itu berketurunan, dan di zaman dia bumi terbagi-bagi. Siapakah yang seperti Raja Nimrod yang agung? Tidak ada di masa itu, karena dia adalah raja yang paling besar. Tapi buahnya adalah perpecahan, buahnya tidak ada damai, buahnya pada akhirnya kehancuran Babel. Jadi kalau kita manusia mau ditipu oleh dunia dengan berkata mencari pengakuan diri, sibuk menyenangkan manusia, sibuk menyenangkan orang lain, tapi tanpa memperbaiki batin. Bukankah hikmat Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupanmu terlihat dari hatimu. Kalau hati kita tidak benar dengan murni dalam iman kita kepada Allah, itu tidak pernah mendatangkan damai sejahtera yang sejati dari Allah. Itu hanya akan mendatangkan, mungkin tidak mendatangkan kehancuran bagi orang lain, tapi mendatangkan kehancuran pengharapan bagi diri sendiri. Oleh karena itulah Tuhan kita Yesus Kristus datang. Di dalam kemenangannya, Kristus menang atas Babel. Babel adalah dunia ini. Kristus adalah satu-satunya yang di dunia ini, yang menunjukkan teladan yang tidak seperti dunia ini. Dia datang merendahkan dirinya. Dia melawan semua pujian manusia. Manusia mengatakan, kalau kamu mau dipuji, duduklah engkau di kursi bangsawan. Seperti Herodes, Pontius Pilatus, Alexander the Great, dan semua para bangsawan yang lain. Kalau kamu mau dipuji. Tapi Kristus tidak memilih duduk di tahta yang besar. Dia memilih duduk di atas kandang domba. Tapi bahkan melalui hal itulah dia mengalahkan dunia itu. Ketika dunia ini membawa banyak sekali pasukan-pasukan, Kristus tak punya pasukan. Tapi melalui itulah dia mengalahkan dunia. Jadi kalau kita mau mengalahkan dunia di dalam tipu dayanya yang berusaha menipu kita dengan kebahagiaan yang palsu, kita harus meneladani prinsipnya Mesias itu. Karena dia datang mencari teladan dan disebutkan yang tertulis, bukankah hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus? Kalau hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, maka Kristus itu harus menjadi prinsip yang utama dalam perjalanan hidup. Tapi itu tak bisa kita usahakan. Itu tak bisa kita peroleh dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Minta kepada Dia. Ya Tuhan, berikanlah aku kemampuan untuk dapat memiliki hati seperti hatimu. Anugerahkanlah aku damai sejahtera seperti damai yang ada padamu. Agar di dalam Engkau, semangat persatuan di dalam Engkau itu bisa timbul di dalam aku. Kita manusia tidak ada yang bisa, tidak ada manusia yang dapat bertobat. Tidak ada manusia yang dapat hidup dengan benar. Tidak ada manusia yang bisa memperoleh damai sejahtera dari dirinya sendiri. Itu dihadiahkan. Dan agar itu dihadiahkan, lawanlah dirimu sendiri dulu. Sama seperti Kristus, ketika Ia berkata, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah. Kalau Kristus mengedepankan kehendaknya, bukan kehendak Bapanya, mungkin kita tidak akan memperoleh keselamatan. Tapi buah dari berserah diri kepada Allah, ketika Ia berkata, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu, itu memberikan keselamatan bagi dunia. Maka kalau kita berserah kepada Allah seperti doanya Kristus,
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mungkin itu sulit bagi daging, itu tidak rela bagi daging, tapi itu memuaskan bagi roh. Sebab daging lemah, tapi roh penurut. Susah bagi daging untuk berdoa seperti itu. Ketika orang berdoa, doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu dan lain. Orang yang hanya cepat mengaminkan doa Bapa kami adalah orang yang tidak mengerti esensi doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Baru berikanlah kami makanan. Artinya apa? Kehendakmu dulu yang utama, baru kehendakmu. Dan Yesus tidak hanya mengajarkan itu, tapi Dia melakukan itu. Dia mencontohkan itu kepada manusia. Jadi kita tidak punya alasan mengatakan, Yesus hanya ngomong, Dia nggak meneladani. Tapi Dia membuktikan itu di dalam Kalvari. Oleh karena itu, figur Yesus Kristus inilah yang paling penting dalam hidup manusia. Kesaksian saya nggak akan mengubahkan kamu. Hanya Kristus yang dapat mengubahkan manusia. Oleh karena itu, jangan percaya kepada Kristus karena manusia. Sebab saya ini bukan role model. Dosamu dan dosa saya mungkin lebih banyak dosa saya. Kejahatanmu dan kejahatan saya mungkin saya lebih jahat. Saya bukan role model. Kristus yang adalah role model. Jadi kalau ada orang percaya kepada Tuhan karena hamba Tuhannya, saya pikir itu alasan yang tidak benar. Sebab kalau kamu tersandung oleh karena satu dosanya, apakah kamu akan mengkhianati Kristus untuk sesuatu yang Dia tidak berbuat? Banyak orang berusaha berkhotbah menjadikan dirinya role model, mengagungkan dirinya, mengatakan aku begini. Dia lupa tujuan kamu berdiri di situ bukan untuk mengatakan dirimu dan bercerita tentang dirimu, sebab kamu harus mengakui engkau lemah. Apakah arti dari perkataan Paulus? Akulah yang paling berdosa di antara kamu semua. Ia berdiri di hadapan jemaat Allah, ia mengaku sebagai orang yang paling berdosa, agar bukan ia yang dipermuliakan, tetapi Allah yang dipermuliakan. Seperti kehendak Babel, ingin mencari nama, diakui, disanjung, dipuji, yang pada akhirnya tidak menandakan damai sejahtera dan dituntut oleh rasa bersalah terhadap cintanya Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh hidup dalam semangat Babel. Bahkan dalam pelayanan pun kita tidak boleh menaruh kerendahan hati yang palsu dalam pelayanan. Kita harus memberi kerendahan hati yang sejati. Kita merendahkan diri kita di hadapan orang, tetapi kita tidak berlaku seperti bagaimana kerendahan itu diperkatakan. Sebab banyak kepalsuan di dunia, banyak. Ilalang dan gandum akan tak bertumbuh sampai kesudahannya, dan ilalang akan tetap dibuang, tapi gandum akan dituai, dikembalikan dalam lumbung. Oleh karena itu, saudara-saudara, perhatikanlah bagaimana Babel telah jatuh, apa yang mereka miliki sehingga pada akhirnya itu jatuh, dan itu membuahkan apa? Kalau saya dan kamu cinta diri, cinta pujian, haus akan hormat, haus akan pengakuan, Kristus itu tidak berguna bagimu dan saya. Sebab kita masih keakuan, daging masih kuat. Aku mau dihormati, sehingga kalau aku tidak disapa, aku tidak mau sapa dia. Aku tidak disalam, aku tidak mau salam dia. Kok namaku tidak disebutkan, gelar-gelarku tidak disebutkan, maka orang itu tidak aku sukai lagi. Itu adalah ucapan dari orang yang tidak mengerti Kristus. Sebab Kristus datang tidak bawa semua itu, padahal pada akhirnya dia tetap dipermuliakan, bukan? Dan para rasulnya pun meneladani hal itu, tidak punya apa-apa, tapi pada akhirnya juga mereka duduk dalam kemuliaan, menghakimi 12 bangsa Israel. Inilah yang sulit bagi kita manusia, sebab kita hidup di dalam semangat Babel. Satu langkah kita keluar dari rumah ini, semangat Babel ada di mana? Kita lihat hari-hari ini banyak sekali aksi-aksi yang anarkis dan lain sebagainya. Saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus, di mana ada bangkai, disitulah burung nazar berkumpul. Di mana ada dosa, disitulah yang menikmati dosa berkumpul. Di mana ada yang kudus, disitulah orang yang kudus mengumpulkan diri. Dan buahnya apa? Kehancuran di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Itu bukan dari Allah, itu dari dosa, ego manusia yang ingin merasa memuaskan kehendaknya sendiri. Akhirnya bukan yang merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri. Betapa hebatnya dosa itu menipu kita, betapa hebat dan kuatnya dosa itu membohongi kita. Jangan terlalu percaya pada dirimu sendiri, karena diri kita pun menipu kita.
percayalah kepada Allah, bukan diri sendiri. Kalau kamu pikir kamu rendah hati, mungkin kamu yang paling sombong. Kamu pikir kamu baik, hanya Allah yang baik. Kristus berkata, tidak ada manusia baik, hanya Allah yang baik. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah agar hidupnya Kristus, semangatnya dan prinsipnya itu diberikan kepada kita. Karena itu gak bisa kita usahakan dari diri kita sendiri. Itu gak bisa diperoleh manusia dari dirinya sendiri. Mustahil. Mungkinkah dosa menghasilkan yang baik? Mungkinkah saya orang yang berdosa, saya yang orang kotor ini, mungkinkah saya menghasilkan yang baik kalau bukan oleh karena anugerah? Tidak. Mungkin bagi manusia yang sama-sama berdosa, saya baik. Tapi bagi Allah, saya tidak ada apa-apanya. Maka untuk bisa menghasilkan perbuatan yang baik dan yang benar di pemandangan mata Tuhan, kita harus memohon kepada Dia agar Ia menolong kita melakukan sesuatu. Karena tanpa Dia, itu nggak akan ada. Nggak akan bisa kita berbuat. Dan bahkan dalam pelayanan pun, pelayanan kalau dihidupi dengan baik akan menghasilkan upah yang baik. Tapi kalau pelayanan digunakan untuk motivasi yang terselubung untuk mencari kemuliaan dunia, dia membungkus Babel dengan kitab suci, mencari kemuliaan di balik pelayanan. Mungkin manusia berkenan mengagumkan, memuji. Untuk apa kita dipuji di panggung, tapi ditolak di surga? Tak berguna. Jangan pikir orang-orang tuh populer udah mantap sekali, wah dia diurapi hebat sekali, apa segala macam. Ujilah setiap perkataannya, ujilah setiap ajarannya. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, awasi hidupmu, awasi ajaranmu. Mungkin orang bisa motivasi yang baik-baik, tapi belum tentu dia mengajarkan, menuntun orang itu kepada Kristus. Jadi kita sebagai wadah yang menerima seluruh firman yang daripada Allah melalui para hamba-hambanya harus menyelidiki manakah yang benar, manakah yang salah, manakah yang diselimuti semangat Babel, manakah yang diselimuti semangatnya Kristus. Karena untuk apa gunanya kita memperoleh segala sesuatu kalau pada akhirnya kita tertolak? Untuk apa kita punya semuanya kalau pada akhirnya kita tertolak dan kita tidak hidup dalam kebenaran yang daripada Allah itu? Bahkan kita sekarang dalam proses pemurnian diri. Kita harus dimurnikan setiap hari. Jangan takut dalam proses pemurnian itu. Harus mau dimurnikan. Dan cara Tuhan memurnikan manusia adalah membakar semua yang palsu. Emas, agar dia murni, dibakar semua yang tidak emas yang ada di dalamnya, agar dia tetap murni. Jadi kalau ada orang bersungut-sungut, kenapa ini panas sekali? Mengapa ini mengalami seperti ini? Mengapa aku melewati ini semua? Bagi orang yang berhikmat dan mengerti kerajaan Allah, dia akan bersyukur bahwa Tuhan yang mengizinkan ada api yang membakar dirinya demi kemurnian hatinya. Tapi bagi orang yang mengedepankan daging, yang mencintai semangat Babel, dia maunya hidup enak-enak terus. Dia maunya tanpa proses pemurnian, maka pada akhirnya dia akan celaka. Seperti orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu hidupnya enak-enak, tidak ada teguran, tidak ada hajaran. Nah, terus. Tapi ketika ia mati, ia menderita setengah mampus. Tapi Lazarus itu dimurnikan dengan penderitaan, dicuci dengan borok, dicuci dengan remah-remah dari orang kaya itu. Ia tetap setia dalam iman, dan akhirnya dia memperoleh penghiburan di pangkuan Abraham. Bagi dunia bodoh kan Lazarus itu? Bodoh. Tapi bagi Allah, dialah yang paling berharga. Oleh karena itu kita mau dipihak oleh siapa? Mau dipihak Babel atau mau dipihak Allah? Ada yang berkata, aku mau dipihak Allah, tapi bersediakah kita hidup bagaimana Allah memihak kita? Allah memihak kita tidak menyediakan yang enak-enak. Yang enak-enak itu belakangan. Yang paling penting adalah pemurnian. Layakkah saya orang yang najis? Layakkah saya orang berdosa? Saya mengatakan, Tuhan saya mau ikut Engkau. Tapi Tuhan tetap mengizinkan saya mengikut Dia di dalam dosa-dosa saya. Itu tidak benar. Sebab kalau saya mau ikut Dia harus menyuci saya dulu. Dan saya harus rela untuk itu. Karena tidak ada yang cemar yang dapat masuk dalam tempat gelap. Jadi kalau kita hari ini ditipu oleh Babel, dibohongi oleh semangat Babel, dalam pengakuan yang tidak pasti mendatangkan hal-hal yang baik dari Babel juga, maka kita harus punya hikmat menjadi berbeda dengan semua itu. Kalau ada yang menyukakan hatimu, kalau ada yang membuat kita senang sekali,
lebih daripada Kristus itu sendiri, apapun itu berhala. Kalau ada yang membuat kita lebih suka kepada suatu hal lebih daripada Kristus itu sendiri, itu berhala. Dan Kristus berkata, kalau kamu lebih mencintai yang lain daripada aku, engkau tak layak bagiku. Dan itu semua diuji setiap hari sampai kedatangannya. Makanya dikatakan metanoia, pertobatan itu adalah setiap hari. Berat ya jadi Kristen ya? Berat nggak? Berat. Karena lawanmu bukan yang di luar, dirimu sendiri. Jadi jangan berlomba-lomba tumbuh ke atas, tumbuhlah ke dalam. Lihat ke dalam, apa yang salah dalam dirimu. Orang terlalu sibuk. Aku dengar suara Roh Kudus. Aku dengar suara Roh Kudus. Aku dengar suara Roh Kudus. Tapi suara teriakan orang-orang yang di bawahnya dia nggak dengar. Lalu suara Roh Kudus itu apa yang dibicarakan Roh Kudus itu sama dia? Saya dengar Roh Kudus. Saya dengar Roh Kudus. Tapi orang di bawahnya yang menjerit-jerit dia nggak dengar. Palsu. Saya dengar Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan mengatakan ini itu dari sama saya. Percuma. Mungkinkah kita mengatakan aku mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi sesama kita yang ada di sekeliling kita? Apa yang dikatakan Roh Kudus dalam telingamu ketika kamu tidak mendengarkan teriakan orang minta tolong? Apa? Bukankah Roh Kudus itu seharusnya membawa kita untuk merenung? Itu bukan Roh Kudus, itu hayalan. Dengar Roh Kudus. Hampir tiap hari dengar Roh Kudus. Tiap hari ketemu surga. Tiap hari dilihat neraka. Tapi tidak pernah mendengar orang yang di bawah dia. Apa gunanya itu semua? Hanya mau narik, cari pujian, saya terberkati, saya hebat, saya diurapi. Itu adalah semangat Babel yang dibungkus dengan kitab suci. Karena kepalsuan itu tidak berbeda sekali dengan yang asli, mirip-mirip. Hanya hikmat yang dapat membedakannya. Jangan berlomba-lomba menyenangkan dunia ini. Jangan berlomba-lomba untuk memenuhi ekspektasi dunia ini. Karena itu nggak akan berarti apa-apa. Kelak mereka nggak bisa tolong kamu. Kalau saya mati, kemudian Ibu RT juga mati, nanti kelak di pengadilan, kesaksian Bu RT nggak dapat tolong saya. Oh Elia tuh begini, percuma, nggak berguna. Kesaksian Kristuslah dapat menolong saya. Kalau selama hidup kita ini sibuk menyenangkan hati Tuhan, kita berusaha senangkan hati Dia, tidak peduli dengan hati manusia. Mau orang itu seperti apa terserah. Tapi kalau kita menjalankan kebenaran Kristus, bukankah itu yang akan tolong kita kelak? Amin. Tapi kalau kita sibuk senangkan hati manusia, kita melupakan Kristus yang utama ketika Ia datang. Apakah yang kamu kerjakan selama ini? Bahkan ini paling memukul kami para hamba Tuhan. Kami para hamba Tuhan juga banyak penuh dengan kepalsuan. Karena banyak yang kami beritakan, kami pun gak mampu melakukannya dengan sempurna. Makanya saya itu bukan role model. Tidak ada hamba Tuhan yang jadi role model. Dosamu dan dosa saya sama, tak ada bedanya. Role model adalah Kristus. Sehingga para rasul membawa semua orang memberitakan Kristus. Tidak ada Paulus memberitakan dirinya. Tidak ada rasul-rasul memberitakan dirinya. Semuanya tentang Kristus. Karena yang dapat menolong dan mengubahkan hanyalah anugerah Kristus. Maka sebagai pesan terakhir saya mau katakan, kalau kita mau lepas dari semangatnya Babel, cinta diri, cinta kesombongan, pengakuan diri dan lain sebagainya, itu tidak dapat diusahakan karena itu daging dan kita masih di dalam daging. Itu hanya bisa dikaruniakan, ditolong, dianugerahkan oleh Allah. Perkaranya, apakah kita meminta kepada Dia dalam doa? Apakah kita meminta kepada Allah, ajarilah aku, tolonglah aku untuk dapat melawan semua yang buruk dalam diriku. Tolonglah aku agar aku tidak mencintai diriku. Tolonglah aku ya Tuhan agar aku melepaskan hal-hal yang buruk dalam diriku.
Tolonglah aku membuang hatiku yang busuk. Tolonglah aku melepaskan pikiranku yang licik. Tolonglah aku melepaskan hatiku yang busuk. Pernahkah kita meminta itu kepada Allah dalam doa? Atau kita hanya meminta hal-hal yang berkaitan dengan daging? Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Tapi kita tidak peduli pada roh kita. Daging kita sakit, kita pergi berobat. Tapi roh kita sakit. Pernahkah kita datang kepada Kristus memohon pertolongan yang menyembuhkan jiwa kita yang sakit ini? Kalau belum, sungguhkah kita pengikut Kristus? Kalau belum, sungguhkah kita muridnya Dia? Karena Dia datang memulihkan batin, bukan daging. Sebab daging Kristus juga dianggap hina oleh dunia, tapi batinnya mengalahkan dunia. Maka kamu lebih peduli pada dagingmu atau pada jiwamu? Dagingmu akan binasa dalam kuburan. Tidak kamu bawa ke surga. Karena nanti di surga tubuh baru, tubuh yang mulia. Tapi kalau jiwa yang rusak dibawa kepada Dia, tidak mau diubah, tidak mau dipulihkan, itu tidak dapat hasilkan apa-apa. Oleh karena itu marilah kita berupaya berdoa kepada Allah, menolong Dia agar kita tidak dalam semangat Babel, tapi berusaha berjuang meninggalkan semangat Babel. Dengan demikian kita dapat mencari kewargaan dalam kerajaannya, dan dengan demikian kita akan diperhitungkan dalam kerajaannya. Tuhan berkati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau bermurah hati kepada kami orang-orang berdosa pada hari ini, Tuhan. Engkau memperkenankan kami untuk dapat mengerti berita Injil. Biarlah kiranya Engkau yang bermurah hati kepada kami untuk dapat menolong kami melakukan perkara-perkara yang benar menurut kehendak-Mu. Biarlah di dalam kerelaan hati-Mu ya Tuhan, Engkau menolong kami, memampukan kami dan mengajari kami untuk dapat hidup sesuai dengan perintah-perintah. Kami tidak rela melepas daging. Kami tidak rela melakukan yang baik. Kami tidak rela melakukan yang benar. Karena begitu banyak dosa dalam diri kami ini. Hanya Engkau yang dapat mengalahkan dosa, sebab Engkau saja yang telah bangkit dari kematian dan melepaskan dirimu dari dosa. Tuhan, bantu dan tolong kami agar kami dapat melepaskan diri kami dari jerat si jahat. Tolong kami agar kami tidak ditipu oleh semangat Babel. Tolong kami agar kami tidak dibodoh-bodohi oleh semangat Babel. Tapi biarlah kiranya hikmat yang daripada-Mu, semangat yang daripada-Mu, prinsip yang daripada-Mu hinggap dan turun menaungi kami. Sehingga kami tidak hanya berbicara, kami tidak hanya tahu, tapi kami berusaha untuk hidup di dalamnya. Sebab Engkau berkata, bukankah kami ini adalah ranting-ranting-Mu dan Engkau adalah pokok. Mungkinkah kami berbuah kalau tidak dialiri oleh pokok? Maka itu Tuhan, agar kami dapat berbuah baik, alirilah kami dengan air-air hidup-Mu, agar dengan demikian kami dapat menghasilkan buah yang manis, buah yang baik, yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi kami sebagai ranting, tapi mendatangkan kemuliaan bagi Kau sebagai pokok anggur yang benar. Ya Tuhan, Engkau memelihara kami di dalam persekutuan, Engkau memelihara kami di dalam gereja-Mu, Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk tetap setia, tetap tulus, tetap benar, dan tetap menjaga diri kami di dalam hal mengikuti Engkau. Bantu kami untuk dapat mengerti apapun kabar yang dapat kami terima pada hari ini, dan apapun yang terjadi pada hari ini. Biarlah kami yakin dan percaya bahwa semua peristiwa pada hari ini yang kami terima adalah untuk menggenapi kehendak-Mu yang suci. Biarlah Kau yang mengajari kami untuk berdoa, mengajari kami untuk bersyukur, untuk menderita, untuk melakukan yang benar, untuk melakukan yang baik, agar Engkau menjadi semua atas semua dalam hidup kami. Sebab hidup kami adalah tentang Engkau, dan mati kami adalah untuk Engkau pula. Dan untuk itulah kami mengagungkan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang mulia dan Roh-Mu yang kekal, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan.